Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Bahrudin, calon guru penggerak angkatan 6 dari SDN Tanjung Jaya 1, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Video kali ini dibuat untuk pemenuhan tugas calon guru penggerak, yaitu modul 1.1 A8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Sebagaimana yang telah kami lakukan bersama dengan para peserta calon guru penggerak yang lain, dengan dibimbing oleh para pengajar praktik, fasilitator, dan instruktur, baik itu dalam ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman. Ada beberapa poin yang perlu disampaikan berdasarkan pemahaman dan pengalaman yang saya alami mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan dan pembelajaran. Poin-poin tersebut yaitu: 1. Pendidikan itu menuntun. 2. Pendidikan yang menghamba pada siswa. 3. Trilogi pendidikan. 4. Kodrat alam dan kodrat zaman. 5. Guru diibaratkan sebagai petani. 6. Pencapaian budi pekerti. Beberapa poin tersebut yaitu: yang pertama, pendidikan itu menuntun. Yang kedua, pendidikan yang menghamba pada siswa. Yang ketiga, mengenai trilogi pendidikan. Keempat, kodrat alam dan kodrat zaman. Kelima, guru diibaratkan sebagai petani. Keenam, pencapaian budi pekerti. Yang pertama, pendidikan itu menuntun. Maksud pendidikan itu menuntun adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada siswa, sehingga dapat memperbaiki perilakunya, mencapai budi pekerti yang baik. Yang kedua, pendidikan yang menghamba pada siswa dan trilogi pendidikan. Pendidikan yang menghamba pada siswa berarti kita sebagai guru harus dapat memerdekakan siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ingarso sing tulodo, di depan harus dapat memberikan teladan. Kedua, ing madya mangun karso, di tengah harus dapat mengunggah, memberikan semangat. Yang ketiga, tuturi handayani, di belakang guru harus dapat memberikan dorongan moral dan semangat kepada siswa. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam proses menghamba pada siswa, berarti pembelajaran harus berpusat pada murid. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tugas kita sebagai guru harus mampu menebalkan coretan yang positif yang ada pada diri anak. Kita harus mampu memahami kodrat alam yang ada pada diri siswa, menghormati dan menghargai segala perbedaan, karakter, sifat, kecerdasan, dan potensi setiap siswa, menciptakan suasana belajar yang memerdekakan murid agar bebas mengeksplor diri dengan potensi yang dimiliki dan bebas berkreasi, serta membiasakan pembiasaan yang positif secara berkesinambungan, mengarahkan siswa kepada kodrat zaman yang selalu berubah. Karena dalam prosesnya, pendidikan itu harus dinamis sesuai dengan kodrat zaman siswa.
Yang keempat, guru diibaratkan sebagai petani. Sebagai seorang petani, petani hanya bisa mengurus, mengolah dan mengoptimalkan lingkungan, serta menjaga padi agar terhindar dari hama penyakit, sehingga menghasilkan panen yang melimpah. Bila kita kaitkan pada pendidikan, kita memahami bahwa anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tugas seorang guru hanya menebalkan coretan yang positif serta menjaga siswa dari pengaruh buruk yang dapat membahayakan dirinya. Yang kelima, pencapaian budi pekerti. Tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah bukan hanya sekadar siswa pintar dalam pengetahuan, tetapi kita sebagai guru harus dapat mengarahkan siswa kepada tujuan yang utama, yaitu pencapaian budi pekerti yang luhur, sehingga terlahirlah jiwa-jiwa yang dapat memunculkan kebijaksanaan dalam setiap aspek kehidupan, baik di kehidupan pribadinya maupun sosial dalam bermasyarakat. Ada beberapa pertanyaan pemantik dalam kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda lakukan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara? Yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1 ini terkait siswa. Siswa banyak mendengarkan penjelasan dari guru, kemudian penyamarataan kebutuhan pengetahuan semua siswa. Yang ketiga, lebih ditonjolkan penguasaan materi untuk siswa. Dari segi pembelajaran hanya terfokus pada metode ceramah. Kemudian, pembelajaran lebih sering dilakukan di dalam kelas. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pola pikir saya berubah setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, pembelajaran harus berpusat pada siswa, bukan berpusat pada guru. Kemudian, guru harus mengetahui kebutuhan belajar siswa. Berbeda-beda sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada diri siswa. Tidak hanya berpusat pada penyampaian materi, tetapi lebih lagi dalam pencapaian budi pekerti yang baik pada siswa. Dari segi perilaku, pertama, melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan cara memakai berbagai metode pembelajaran yang dapat membuat siswa lebih aktif dan menyenangkan layaknya taman bermain. Kemudian memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sarana belajar siswa, tidak hanya melakukan pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga, mengarahkan siswa untuk melakukan pembiasaan secara berlanjut untuk pembentukan budi pekerti yang baik. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda lakukan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya lakukan yang pertama, merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan berbagai metode pembelajaran agar pembelajaran menyenangkan serta siswa dapat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, menerapkan sistem AMO dalam artian menuntun ketika pembelajaran maupun pembiasaan-pembiasaan yang bertujuan pada budi pekerti yang baik. Yang ketiga, membuat kesepakatan belajar yang dapat disepakati oleh semua siswa. Dan yang terakhir, menerapkan profil pelajar Pancasila dalam setiap pembelajaran. Untuk selanjutnya, silahkan ditonton video pembiasaan yang telah saya lakukan.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم. Ini adalah foto kegiatan-kegiatan yang telah saya lakukan bersama siswa dalam proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi